Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Kita pengen menyapa dulu sahabat pemirsa di rumah. Sahabat Islami apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan hari ini kita ketemu lagi dengan saya Eko Badul dalam sebuah acara Mozaik Islam. Dan saat ini saya berada dalam Komdak. Pasti berpikir ya, kenapa kalau misalnya di Komdak kok ketemunya dengan biasanya dengan polisi, dengan segala macam. Nah hari ini malah beda. Malah ketemunya dengan para teman-teman pelawak dan teman-teman ustadz. Nah, seperti apa sih Komdak? Langsung aja kita akan bicara dengan teman-teman. Mungkin sapa dulu pemirsa, mungkin teman-teman semuanya. Oh, kan bisa tukar kamar nggak? Gue nggak tahu program dulu. Kenapa? Bando ya. Ini bukan wajar. Ini rusuh nih. Baik, kita langsung menyapa dengan Kiai, ada Kiai Uyat. Kiai, mau perkenalkan Kiai siapa aja nih kita di sini. Ya, pemirsa, insyaallah Allah rahmati. Alhamdulillah, amin. Kita tinggal kumpul bersama teman-teman Komdak. Ada Kiai Fauzin. Beliau dari Tegal, jauh gabung dengan Komdak di Jakarta. Ini ada Abu Fahri, dari itu sudah mulai. Ini anaknya? Ada Saya kucing-kucingan toko. ada Bang Mini, ada Bang Iwil, ada Bang Alfi, beliau pemeran Hijrah Cinta, gantiin Uje. Jadi kita juga doain agar umurnya nggak cuma 40 tahun. Amin. 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 Ada jadi sembako tidak bisa hadir. Iya, malamnya ada jadi sembako terus sama Ustaz Haji karena baru semalam beliau sampai dari sana. Kami gantikan nama Jibril jadi sembakonya. Baik, oke, ini kalau misalnya pengen sedikit menyinggung Komdak sendiri apa sih artinya? Komdak itu adalah komedi dakwah singkatan. Komedi dakwah. Komedi dakwah di mana Komdak ini dibentuk untuk sebetulnya menyelaraskan, mengembalikan nilai-nilai dakwah yang selama ini kita dengar dari segelintir orang. Kadang-kadang Ustadz ini kok dakwahnya sekarang ini kebanyakan melawak, nggak ada. Nah, jadi kita bentuk Komdak, komedi dakwah. Bagian melawak ada tugas. Inilah yang jadi tontonan. Tapi bagian untuk menyampaikan kebenaran ada para ulama. Inilah tugas ulama. Jadi Komdak itu adalah tontonan dan tuntunan untuk memberikan satu nasihat baik diri, baik ke dalam maupun ke jamaah. Subhanallah, ini luar biasa nih. Nah sekarang kita pengen nanya kepada teman-teman pelawak kita nih, ada Bang Daus nih. Maaf saya bukan pelawak. Oh, Anda Saya siapa? model. Model apa? Model kucing-kucingan toko tadi. Terus, ini kenapa sih teman-teman Bang Kiwil, Bang Mursi, kenapa mau bisa bergabung dengan Komdak? Apa alasannya? Jadi begini. Luar bagus banget. Luar biasa. Masalah ya, jawabannya luar biasa. Bagus. Ya, Alfi. Jadi udah cukup jelas semua kan? Ayo dong, jangan ini dong, kasih kesempitan ya. Kesempatan. Oh iya, kesempatan. Kesempitan emang udah lagi di gang. Ya, jadi kita tuh pengen berubah, ya kan? Itu Power Ranger loh. Berubah. Saya kan Berubah udah image maksudnya. berubah image, ya kan? Udah capek lah namanya bandel lagi. Udah capek sih ya. Garis bawahi pakai capek. Ya, garis bawahi tidak bandel lagi. Dia doang sendiri bandel bisa Kalau Bang Kiwil, Awas tuh. kalau Bang Kiwil, apa nih Bang Kiwil? Motivasinya kok bisa bergabung dengan Komdak? Awalnya saya juga kan. Awalnya Kiwil tuh nggak kenal siapa, maksudnya di dalam Komdak ini ada Mursi, ada siapa enggak, karena yang lebih intinya kan ke Pak Kiai Uyat. Jadi waktu itu saya kenal lebih dulu Pak Kiai Uyat. Waktu masalah apa? Masalah kedua istri saya. Oh, yang mau cepet begini. Masalah ini tua sama muda berantem. Iya, nggak akur lah. Jadi masalah menua hikmah ya? Iya. Jadi kebetulan kan ini sebagai mediator dari kedua istri saya, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kedua istri saya akur dengan saya. Mereka belum.
Bersama istri? Bersama istri? Belum. Ya wajar lah. Pantas di sana berantem mulu. Iya waktu itu kan umroh berdua, sempat berdua. Berarti udah akur dong. Proses itu mau saya jalanin ternyata belajar di Komdak itu sangat panjang dan sedikit aja sekali pertemuan itu banyak manfaat yang kita ambil dari misalnya kita nongkrong di mana di situ pasti ada pelajaran baik masalah konflik rumah tangga, pekerjaan, konflik pribadi, sosial itu masih ada solusinya gitu. Jadi saling sharing lah. Pak Kiai sharing ke pihak entertain juga sharing gitu. Bahkan banyak teman-teman artis yang lain nggak pelawak aja ya, artis sinetron yang pengen bergabung, cuma kan di Komdak ini bukan berarti membuka, tapi kalau membuka hanya konsultasi saja. Kalau untuk anggota mungkin sudah kebanyakan atau Pak Kiai gitu. Walaupun banyak teman-teman yang pengen gabung, tapi memang dibatasi hanya untuk konsultasi. Masalahnya bukan apa-apa, Pak. Oke, honornya ribet. Enggak, tapi betul kan? Kita saling berbagi. Iya. Tidak ada yang merasa lebih segala macam. Jadi kadang mungkin Ustadz bisa ngasih, kadang Ustadz tidak bisa nerima. Sampai ada satu omongan Bang Kiut yang selalu saya ingat. Apa tuh, Bib? Ustadz, Habib, urusan imam di depan. Urusan sholat Depan. Mana Bang? Terus apa lagi? kalau urusan dakwah Depan. tapi kalau urusan perempuan saya yang Itu bercanda aja loh, Bercanda. Jangan serius lah. Sebenarnya Kenyataannya emang nggak gini di Komdak ini belajar Ibril ini saya jadi belajar bagaimana menjadi orang Islam yang benar-benar cinta akan Islamnya. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, wah Islam ini alirannya ini. Enggak, kita belajar tentang Islam itu belajar untuk mencintai dulu. Bergaul dengan Islam. Karena jujur aja, dulu gue bergaul dengan pelawak, maka gue jadi pelawak. Gue bergaul dengan anggota dewan, maka gue akan jadi anggota dewan. Dan alhamdulillah gue belajar dengan ustadz, dengan kiai, gue belajar tentang agama yang lebih banyak mengerti tentang agama. Minimal sabar, ikhlas, ridho itu lebih enak gitu. indah banget. Jadi jangan dulu ya, lebih bijaksana loh sekarang. Benar. Kalau di situ kan bijak ini. Jadi intinya sebetulnya Komdak itu bagaimana kita mengislamkan umat Islam. Benar. Sekarang pertanyaan buat Kiai Uyat, kenapa ada motivasi dan juga ada sebuah kepikiran kok menyatukan dua unsur yang berbeda ini? Dua alam. Sebenarnya mengalir begitu aja. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan artis, rekan-rekan pelawak. Kalian jadi pelawak, kalian jadi artis, ada batas waktu. Ada batas waktu di mana itu habis dan tumbuh yang baru. Dan kalian akan tergeser oleh masa di mana yang baru-baru ini akan tumbuh. Dan kita nggak pernah tahu masa depannya seperti apa. Tapi kalau kalian mempersiapkan diri pada saat dikenal oleh orang sekarang, kemudian keterkenalan kalian itu dimanfaatkan untuk dakwah, nanti dakwah yang akan menjamin kehidupan. Bukan berarti mereka hidup di dalam dakwah, tapi karena mereka menghidupkan dakwah dengan ketenaran apa yang dimiliki pada saat itu lebih luar biasa. Sekarang siapa orang yang kenal film, siapa orang yang kenal daun sini, siapa orang yang kenal jadi sembako, siapa yang nggak kenal muruk. Kalau nanti sudah tidak dikenal orang, sudah terkubur oleh orang-orang yang baru, yang jauh mungkin lebih lucu, lebih fresh, kan nggak bisa jadi apa-apa. Tapi pada saat masyarakat masih mengenal mereka, kemudian mereka menyisihkan waktunya, memberikan keartisannya untuk dakwah, insya Allah dakwah ini akan mempertahankan mereka. Subhanallah, pemirsa luar biasa ya sahabat Islami ya. Tadi kayak lihat bilang bahwasannya sebuah pekerjaan dengan karyawan Allah ini sangat luar biasa. Dan nanti kita akan bicara lagi dengan Komdak nih, kayaknya banyak banget ilmu dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari mereka. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi di Mozaik Islam. Lagi di Mozaik Islam bersama Komdak, dan sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan kita tadi, dan sekarang kita akan langsung bertanya dengan salah satu ustadz yang jauh dari Jawa kayak dari Tegal, ada Ustadz Fadzil. Ustadz, saya pengen nanya dengan Ustadz nih.
motivasi Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang ada pertanyaan mungkin pemirsa dan juga sahabat Islam yang bertanya. Ustadz ini ikut belum? Bukan, saya mengerti kalau dia ngomong. Karena bahasanya cuma cakap-cakap, ya, ngomong yang hati tuh. Karena nggak kayak gue. Aja kayak gue. Diramin ya bahasanya. Ustadz, ini apakah Ustadz ikut Komdak cuma pengen mencari popularitas atau hanya sekedar nimbrung saja atau memang ada muatan khusus nih Ustadz untuk jauh-jauh dari Tegal meninggalkan Tegal menuju ke Jakarta ikut Komdak? Karena beliau ini mau nawarin. Saya mau kasih tahu. itu yang tanya. Ya benar. Iya. Ada ratin ya? Iya, beliau itu mau nawarin telur asin ke Komdak. Sengaja. Sengaja awalnya kita tampung. Silakan Bapak, nggak silakan. Iya, Bapak Kek. Jadi begini, kalau menurut saya sih simpel saja. Jadi sebelum berangkat ini, Bahasanya berubah. Tunggu. Simpel itu begitu. Gimana Ustadz Qadir? jadi bahasa terkenal nggak terkenal itu semua karena Allah. Oh, berarti hilang ya? Ternyata niatnya nawaitu dakwah itu kalau kita itu jarang. Banyak orang terkenal, tapi setelah sudah terkenal, dia lepas dari nawaitunya. Jadi nawaitu baik aja. Udah, ikutin bagaikan air mengalir, udah. Kalau Allah nakdirin, kun fayakun Allah, mana yang bisa terjadi? Subhanallah. Sudah berapa lama ikut di Komdak Ustadz? Alhamdulillah, baru malam. Lama. Udah lama. Sudah lama. 13 jam yang lalu. Kalau itu kita terpaksa kan? Berapa lama Ustadz? Cukup lama lah. Cukup lama ya? Pulang umroh ya? Iya, pulang umroh. Sama beliau, Syewia, bareng alhamdulillah umroh bareng. Ya, gratis. Alhamdulillah. Berawal dari Tapi Mas Eko, Ya. justru kita Komdak ya, khususnya saya, Fahri, semua teman-teman Komdak belajar dari satu, belajar silaturahmi. Beliau tinggal di Tegal, setiap ada acara di Jakarta selalu hadir, tidak pernah beliau tidak hadir. Walaupun perjalanan Tegal itu ditempuh bukan waktu yang sebentar dan tidak dekat. Biaya juga kan? Biaya juga. Dan kita semua rela. Nggak ada itu saya melihat dari diri Ustaz Fauzin itu kepengen terkenal atau amplop lah, mohon maaf lahir batin, karena memang di Komdak tidak pernah memikirkan itu. Karena bisa transfer ya Ustadz? Ya, enggak, saya sebenarnya begitu. Dia kesini itu karena tidak mengharapkan amplop, tapi karena memang beliau itu di mobilnya selalu disiapkan ratusan telur asin untuk perkenalan. Untuk telur asin. Ini yang sekarang kita paling bertanyakan adalah tentang Mau nanya, mau dagang. itu buat panitia yang Jadi beliau nggak memikirkan amplop, karena dari untung telur asin sudah buat ini masalah slogan nih Ustaz. Oke, ini ada slogannya kayak nggak ada Allah. Ini kalimatnya simpel tapi nyeleneh. Mungkin ada yang bisa diuraikan dan Habib Fahri mungkin. Iya. Kita senantiasa menyampaikan kayak nggak ada Allah. Banyak juga yang nanya. Maksudnya apa sih? Melihat zaman saat ini kan banyak yang sedikit-sedikit gampang ngeluh. Gue punya masalah nih, gue puyeng, gue begini, gue begitu, segala macam. Seakan-akan ketika dia ngeluh, dia lupa kalau Allah tuh udah siapin jalan keluar. Apapun masalah yang kita punya. Ya yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan satu catatan, dengan dia bertakwa kepada Allah, apapun masalah yang dia punya, segede apapun, walaupun calon istri pengen direbut sama orang. jangan deh. Ini belum sampai ke sana ngomongnya. Memang subhanallah bisa diduluin. Nggak ada solusi. Ada curhat pribadi kayaknya. Enggak, jadi intinya begini, kita hanya mengatakan bahwasanya apapun masalah kita, Allah tepat kembalinya. Amin. Mau curhat sama Allah. Amin. Mau nanya sama Allah. Karena setiap masalah yang kita punya, pintu yang punya masalah adalah Allah. Jadi Nambahin, mungkin dari yang Habib Fahri sampaikan, jadi sehebat apapun, sebesar apapun masalah yang ada di dalam diri kita, yakin Allah jauh lebih besar dari itu. Subhanallah. Contohnya ya. Contohnya, kasus saya, kasus antara Asis yang mana? kedua istri. Oh, Ya. Begitu rumitnya seorang laki-laki mengatur, mengkonfirmasi kedua istri supaya bagaimana. Akur. Udah saya curhat bagaimana. Prinsipnya cuma satu, kayak nggak ada Allah aja.
sekarang begini, lu minta sama Allah, sholat tahajud, sudah minta sama Allah gini, dan dapat jawabannya. Ketika dia ngomong sama istri pertama begini, ngomong sama istri kedua begini. Alhamdulillah, semenjak ngomong begitu, mereka tuh ada keterbukaan. Kesannya Satu dengan lainnya. jadi antara misalnya ada teguran dari istri gitu, dari Allah, tuh laki lo udah begini, tuh yang istri gue juga gitu, tuh laki lo udah berubah kayak gitu. Jadi teguran itu bukan kita minta sama Allah untuk menegur kita, tapi Allah punya jawaban lain, menegur lewat kedua istri. Subhanallah. Jadi begitu Bang, maksudnya gini Bang, tadi pas saya bilang di awal, kita ini sebetulnya tujuannya adalah yang paling utama mengislamkan umat Islam. Karena begini, umat Islam itu terkadang banyak nggak yakin sama Allah. Betul. Allah sudah sampaikan begini, bahwasannya kita sudah diajarkan Allah tidak akan menguji hambanya kecuali apa-apa yang mampu buat dihadapi. Tapi ketika diuji, kita jerah, kita putus asa. Makanya kita kembali mengajak untuk kembali bertauhid, meyakinkan bahwasannya kayak nggak ada Allah aja kok. Subhanallah. Lo mau sedih, ada Allah. Lo mau ayat, ada Allah. Semua jawabannya Allah. Ini menarik nih, kalau misalkan bicara dengan kayaknya ada Allah. Dengan Bang Murfi nih. Bang Murfi ini pengen sedikit menyentuh sedikit masalah pribadi. 2008 teman-teman komedian tahu sekali bahwa Bang Murfi sakit yang sangat parah. Sembako, Murfi sembako. Sakit yang sangat parah. Sampai bisa sembuh sekarang. Apakah ini ikut ke Komdak sebagai rasa syukur kepada Allah atau memang ada masa teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka ada taking musik nggak? Bakal nangis nih. Iya. Coba Kak Nono diiringi ya. Gimana Jadi kamu? kalau sakit memang pada tahun 2008 sakit 3 tahun. Terus selama 3 tahun setelah itu memang vakum, tidak ada kegiatan sama sekali, tapi teman-teman Yadi, Daud, bahkan sekaligus dipertemukan Pak sama Ustaz. Benar kata kita udah pakai musik. Lihat ya, ini sangat luar biasa nih. Berarti ini Pada saat saya sakit, sempat putus asa memang. Saya pernah bilang gini, ya kalau ambil aja ya Allah. Mungkin saya memang udah banyak salah ya, banyak dosa, tapi kalau memang saya tidak tahu akhirnya dipertemukan dengan Pak Ustaz, saya nggak mungkin ngomong kayak gitu. sampai punya kesempatan umroh 2 kali katanya ya. Iya. Nah itu dia, karena selesai sakit ya ditawarin, tapi lu udah kuat belum? Udah. Bisa nggak MC bareng gue? Ya udah, di mana? Itu waktu itu acara kayak tablik juga gitu. Ada ketemu sama satu ustaz. Di situ kita dapat kesempatan umroh. Berangkatlah saya berangkat, sudah. Dan lebih istimewanya lagi, saya baru sampai Madinah, belum sholat subuh, kelewat akhirnya di hotel, tapi saya tidak sholat duha aja. Sholat duha, baru selesai sholat, terima telepon lagi dari Yadi. Kebetulan Yadi lagi kumpul sama sembako, sama Iwil, sama Daus ini, sama Kiai, sama Muhyad, sama... Nah, di situ Putri bilang, Pi, lu berangkat lagi. 2 bulan berikutnya. Kebetulan itu pertama datang ke tanah suci, belum menjalankan umrohnya aja belum, tapi Allah udah panggil lagi Mufti. Subhanallah. Jadi di situ Mufti, oh iya Mufti 3 tahun sakit itu nggak ada apa-apanya. Selama itu Mufti 2 kali diganti dengan begitu pencucian hati Mufti dan segala macam. Akhirnya ketemu dengan para ustaz, itu luar biasa. Sempat ngomong sama Allah ya. Ya Allah, belum juga doa. Baik. Pemirsa ini sangat luar biasa nih. Nanti kita akan bahas lagi. Ternyata di Komdak ini mempersatukan sembako ya, yang dulu katanya pernah bubar. Jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali lagi di Mozaik Islam. Ya Allah. Baik sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam dan wah kayaknya makin seru ya. Dan dari sebuah hal yang cukup menyakitkan ada hikmah di baliknya. Dan sekarang kita ngobrol lagi dengan salah satu personil Komdak. Ini abang kita yang ganteng, salah satu aktor juga sangat luar biasa. Laki di bawah oleh Mas Orban. Laki. Kenapa jadi konten? Bang Alfi, ini
teman-teman pada tahu semua, sahabat Islami juga di pemirsa di rumah juga tahu kalau misalkan abang memiliki satu kekurangan ya, artinya mungkin ada satu kekhilafan dengan tato dan segala macam. Tiba-tiba sekarang abang tampilannya sangat luar biasa, subhanallah. Bagaimana abang bisa membalut ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa? Sekarang ini berbicara masa lalu. Masa lalu setiap orang pasti memiliki masalah. Dia ada masalah. Ganti yang lain. Setiap orang memiliki masalah lalu. Permasalahannya adalah volume kenakalan setiap orang berbeda-beda. Dan kepastiannya adalah setiap orang pasti akan balik ke satu titik. Kemana? Paling nyaman, saya udah nyoba balik kemana, aku coba ke narkoba, ke alkohol, segala macam, nggak nyaman. Ternyata titik yang paling nyaman kembali adalah pada Allah. Subhanallah, luar biasa. Ini bikin merinding nih ya kalau misalnya ngomong gini. Ada nggak dengar Abi cerita? Ulat ciwi. Alfi beda tipis sama Kak Upi. Sama Kak Upi. Kak Upi pergi ke Tanah Suci, Tanah Suci. belum sempat baca doa, Balik. telepon, besok 2 balik lagi. Alfi juga begitu. Syuting, belum tayang bungkus duluan. Sekarang kita bicara tentang Bang Daus nih. Bang Daus gini. Bang, pemirsa sudah tahu semua dengan kasus perceraian abang. Apakah Cara yang mana ya? dengan kasus Duda ini, dong nih. apakah dengan kejadian ini membuat ada sebuah hikmah juga, Bang? Iya. Bentar. Ya mak saya luas Dia harus gimana? ini baru bisa bicara. Bentar ya. Besar. Dah. Ngomong. Mainan di pasar kumpul. Ya. Hobi ya perumpung ya. Dari mainan. Gimana, Bang Daus? Mainan dia. Gimana, Bang Daus? Ya dari masalah lalu kemarin jalan dari masalah rumah tangga dan di sini Daud mengambil hikmah. Ya. Kemarin bukannya Nita kok hikmah. Lagi nih. Untung ngambil hikmah daripada ngambil rohimah. Apa bentuk gue? Tadi mengambil ya kan ada ini. Ya nggak mungkin ya. Kenapa bilang gitu? Nggak mungkin lah. Lo nggak tahu aja. Di Mekah curhatnya sama kita. Emang siapa lagi kan satu kamar? Ya dari situ dari masalah kemarin hikmahnya Daud bisa lebih dekat lagi sama Allah, lebih kenal sama Ustaz dan alhamdulillah udah juga 2 kali. Move on dong. Alhamdulillah sekarang sedang pendekatan Dengan sama anak buaya. Kamarnya panjang dong. Saya sekarang jadi uyatan sampai batuk. Oke. Pengalaman Komdak sudah kemana saja sih untuk para dakwahnya? Ya alhamdulillah. Kita keliling Hampir Indonesia. keliling Indonesia. Sudah dijalanin. Juga insya Allah juga kita akan luar negeri ya. Luar negeri. Kalau ada yang undang ya. Jadi gimana? Kota-kotanya boleh tahu dari mana aja? Ya, Kota-kotanya kemana aja? Kotanya Palembang, Bangka Belitung, Surabaya itu Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, kamu Malang, Tasik, Pamukan, hampir Garut. kita memang seminggu sekali insya Allah. Kita Ada dan Mas Eko yang harus kita bawahi, kita kumpul. Justru kita yang usah belajar dari para komedian. Pada saat bicara tentang dakwah, mereka tidak menaruhkan diri. Pada saat bicara dakwah, jadi kalau kita diundang di masjid, di apa, ya udah terserah mereka mengikuti. Memang kita mengharapkan untuk menaruhkan pada saat kita bicara dakwah. Tapi kalau kita bicara profesional, dunia diskusi, wajar mereka adalah seorang artis. Gimana dengan Ustadz? Enggak, biarin aja dia bagi. Jadi kalau kita dikasih 10 juta nih satu orang nih Ustadz nih, artisnya kita kan Ustadz nggak boleh. Jadi bagi 70-30. Ustadz 70. Itu yang nggak ada yang tahu. Kamu sadar nggak? Nih begini nih. Ustaz sama pelawak. Nih pelawaknya nih bakal keteter kenapa? Ustaznya lucu. sekarang kamu sekarang pengen tahu kalau Kimil, Bang Daus, materi dakwah materi komedi yang biasa disampaikan di dakwah ini seperti apa? Saya pengen tahu. Nah, Kak Upi. Contoh yang itu Kak Upi. Contoh ya. Yang bukan, yang setan 12. Iya. Itu contohnya gini. Misalnya kita temanya sekarang tentang misteri. Oh. Horor. Nah, ini kita nih pernah pelawak nih yang muncul nih, gitu.
Nah, saya sebagai biasa dulu opening dulu pertama. Biasanya ngelawaknya paling bilang saya sejak bergaul dengan Ustaz, alhamdulillah sudah menguasai ilmu ruqyah. Dapat ini dong, panggilan, surat yang harus dibaca. Pas dapat panggilan, begitu belajar dapat panggilan. Saya suruh musir 10 jin. Wah, karena udah bergaul sama Ustaz, pede. Mana? Datang ke rumahnya. Ada berobat tuh ya? Hah? Iya, ada berobat. Ada yang berobat, bukan minta diusirin di sini di rumah di ruqyah kan, ada set semua. Mau bacain kan, ada tuh kelihatan, gue bisa ngeliat, ada 10. Mau bacain 9 kurang, wih, gue bacain tinggal 1, main tata-tata. Gue bacain lagi, gue ulang lagi, gue diem aja. Waduh, gue baca lagi 2 kali lagi, masih diem aja. Lama 9 lagi datang. Lu balik lagi mau ke hutan lu? Wah, enggak bang, maaf, saya mau ngambil teman saya buta. Tapi mungkin kan ditanya, itu kan komedinya. Lu baru tuh, bagaimana? Dakwahnya bagaimana? Lalu kita selain kan? Dakwahnya seperti apa dakwahnya? Dakwahnya di Komdak, insya Allah komplit. Jadi ada masing-masing bagian. Habib Fahri bicara tentang fikih, Habib Fahri yang bicara. Bicara tentang sejarah, Ustaz Muhammad. Bicara tentang kehidupan, kehoji. Saya bicara tentang muhasabah, doa. Jadi gini, kita Habib Fahri, Ustaz Muhammad, Ustaz Hojin, kita teman-teman Alfi dengan selawatnya. Alfi dengan selawatnya. Jadi dia khusus dengan selawatnya. Sebelum dia memberikan kita usia, dia pasti menyampaikan selawat karena memang itu dengan kita dasar-dasar dakwah kita untuk membumikan selawat. Di tengah canda sawah kita, di tengah mereka semuanya sudah menghibur masyarakat umat, belum masuk dalam hal. Nanti ujungnya ditutup oleh tangisan. Jadi sehebat apapun kita tertawa, ujungnya kita tetap ingat Allah. Ya, mungkin begini juga, kayak tadi kan komedi itu jelas. Kayak tadi tentang 10 jin ini, kemudian kita saat ini bagiannya adalah bagaimana bisa membuat komedi tadi menjadi dakwah. Gimana? Kalau tadi kan cuma komedi top. Jadi dakwah seperti apa? Dakwahnya seperti apa? Kita bisa bikin contoh. Ternyata apa yang dialami dalam cerita tadi ada jin budak. Kita pun seperti itu. Ustadz nyampein, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini ayat Allahnya, ini hadis Nabinya. Tapi banyak umat Islam yang budak kayak jin tadi. Meskipun wujudnya nggak budak. Benar. Tapi jangan terkilil dong. Iya, kesetannya aja, yang budak yang ini. Nggak kayak juga begitu, kayak misalnya Pak Ustadznya udah menyampaikan kok. Sama sebenarnya materinya gitu. Cara ngusir setan gampang. Ada lagi ajak orang untuk tausiah, ikut dengerin tabligh akbar, yang pulang duluan kelas setan. Baik, ini 2 menit terakhir kita pengen minta pendapat dari semua personil Komdak tentang harapannya dengan Komdak dari Ustaz Koji dulu mungkin. Sedikit saja. Harapan dari Komdak sih satu targetnya, kalau bisa jangan lupa dari niat, terus kita dapat berkah dan barokah. Amin. Kayak lihat. Harapan saya mudah-mudahan semua istiqomah dalam dakwah. Amin. Habib, harapan saya insya Allah dengan Komdak saya belajar untuk mengajak, dan ketika saya mengajak insya Allah mudah-mudahan saya lebih dulu bisa memulai. Jadi mulai dari saya sendiri. Bang Daus mungkin. Kawin lagi harapannya. Ya. Lebih kompak lagi silaturahminya, mungkin dikenal lagi sama masyarakat luar sana. Amin. Kalau saya menyarankan untuk lebih mengenal Islam lewat sholat. Karena di sholat itu banyak bacaan-bacaan kita untuk menjadi sholat Islam yang benar. Contohnya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya ila rabbil alamin. Dan serahkan hidup kamu, mati kamu, ibadah kamu hanya karena Allah. Subhanallah. Bang Alfi mungkin. Harapan saya di Komdak, semoga Komdak kita semua khususnya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk Subhanallah. Terakhir nih, Bang Murfi, apa harapan dengan Komdak? Harapannya selamat dunia akhirat. Amin. Artinya dalam dunia kita selalu harus kompak, Komdak kompak pas banget kan. Ya kan? Dunia akhirat. Karena saya udah ngalamin penyakitnya di dunia, akhirat nggak mau lagi. Ya kan? Udah pernah di dunia pernah. Dan 3 tahun setelah 3
Kau Pi. Dan harapan kita kepada pemirsa semua, doakan Komda. Doakan mudah-mudahan istiqomah dan berkah. Komda, kaya Masya Allah. Subhanallah. Baik pemirsa, sangat luar biasa. Hari ini kita belajar dari para ustadz, para pelawak, para aktor. Dan ternyata mereka sudah mewakafkan dirinya, mewakafkan cita-citanya sebagai karyawan Allah. Hal ini yang memang kita harus ikuti, bahwasannya apapun bentuknya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Eko Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Oh ya, mohon maaf, kalau misalkan pengen ikut dan juga pengen mengirimkan masukan, bisa ikut di Twitter di @bandoeko. Sekali lagi di @bandoeko, di bawah ada ya. mengundang. Baik sekali, terima kasih banyak buat Komda, terima kasih banyak untuk para penyanyi, para ustaz. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.